sahabat Nabi ko nan banamo, yaitu Sya'ban bin Malik. Sahabat Nabi ko yang mempunyai kebiasaan yang unik. Ketika itu menjelang sakratul maut itu menyesal. Nah, aduh penyesalan menjelang sakratul maut. Kau ada sakratul maut dulu dah. Aku harus pergi. Nah, jadi Hasan Al-Basri seorang ahli sufi dan rajin beribadah. Ada 3 bukti seseorang kalau ini kamu, maka harus ada 3. Kalau tidak ada 3, nonsen. Nampak tamu kata Hasan Al-Basri. Man laisa lahu adabun falaisa lahu ilmun bi. Siapa yang tidak punya adab, siapa yang tidak punya akhlak, siapa yang tidak punya etika, siapa tidak punya budi pekerti, falaisa lahu ilmun bi. Maka tidak ada artinya ilmu yang banyak. Makanya agama awakku adalah etika. Para ngayawak kita itu. Sabananya anak beriku anak merati anak puluhan ayat Al-Quran. Sabananya tujuannya adalah bagaimana manusia bisa beretika. Maka di dalam agama awak etika ko atau parangai budi pekerti ko kata awak. Nah, di dalam agama awak namanya akhlak. Nah, awak setiap hari menuntut agama, menuntut ilmu agama, menampilkan ilmu agama. Tapi kalau akhlak tidak ada, di dalam bertetangga lain orang nambah subuh dah sakit hatinya kawan. Hah? Setiap orang macam lihat 10 kali kami yang kawan. Tanda ba'a orang tahu. Hah? Setiap orang macam lihat kawan 10 kali kami yang tahu. Tanda ba'a tahu. Tanda ini wanci kah? Karena sama ini wanci kawan. Karena awak tu nak ilmu. Maka sakit hatinya kawan. Karena ibu awak ko nak mendatangkan keselamatan untuk orang lain. Kata Rasulullah. Al-mu'minu man salimal muslim biyadihi wa bilisani. Orang muslim itu mengaku orang muslim menyelamatkan muslim lain bilisani, mulut awak. Nan kedua wa biyadihi, karajo awak. Mulut jo karajo itu masalah kita. Kalau kau akhlak dan etika kau orang lain. Nah, kemudian akhlak itu dapat kita bagi kepada 3. Nah, akhlak itu dapat dibagi kepada 3. Nampak kamu itu nak kita sampai tadi akhlak, ya. Sebelum kita sabian pembagian akhlak kok. Nah, akhlak itu bahasa Arab. Nah, akhlaqa yukhliqu, ya. Dari kata-kata khalaqa. Arti khalaqa menciptakan. Kalau Allah yang mencipta, apa namanya? Khaliq. Nah, apa namanya? Khaliq. Artinya pencipta. Kalau apa namanya? Makhluk yang diciptakan. Nah, maka untuk mengatur hubungan antara khaliq dengan makhluk dengan makhluk, maka perlu akhlak. Di dalam agama awak istilahnya adalah akhlak. Nah, kalau kita tidak ada akhlak, tidak ada agama. Makanya kenapa syaitan atau iblis terusir ke dunia? Kenapa? Karena tidak punya akhlak. Karena akhlak ada. Nah, akhlak itu terbagi 3. Yang pertama akhlak kepada khaliq. Akhlak kepada khaliq. Akhlak hubungan yang baik, ya, etika yang baik kepada khaliq. Bau kepada Allah. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam beramal. Nah, Rasul-rasulnya Allah, Rasul-rasulnya masuk. Tapi kadang-kadang itu amalan tadi tidak diakui di Allah. Alhamdulillah. Nah, amalan awak lah banyak tapi tidak diakui. Baca kira tu. Malam. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Kata Allah, wahai Muhammad, kician kepada mereka, maukah kamu saya beritahukan hal nunabbiukum bil akhsarina amala, orang nan paling marugi babuet bakal jumpa amal. Ini beramal tapi paling marugi. Oh bahayu. Biasanya kalau orang bakal aja itu menentang hasil. Kalau orang bakal aja menentang untung. Tapi kau nak nyolah bakal aja lebih marugi lo pada orang tak bakal aja. Ini orang beramal tapi lebih marugi lo pada orang tidak beramal.
Kata Allah kepada alladzina dalla sa'yuhum wa hum yahsabuna annahum yuhsanuna sun'ah. Urang nan sio-sio amal, urang na indah diterima amalnya. Sementara wahum yahsabuna, mereka menyangka, mereka mengira, wahum yahsanuna annahum yahsanuna sun'ah, sementara mereka lah menyangkunya Allah beramal. Wak merasukan amalan banyak tapi tidak diterima, sia-sia. Nah, maka yang pertama adalah hubungan kepada Allah. Nah, maka di dalam hal beribadah kepada Allah kau perlu kesabaran. Sabar. Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan 3 macam sabar. Nah, kalau ibu berapa macam sabar? Nah, 3 macam sabar. Imam Al-Ghazali 3 macam sabar. Yang pertama sabar dalam taat, yang kedua sabar dalam menghadapi musibah, yang ketiga sabar pada maksiat. Nah, sabar dalam beribadah para lupulo kita tanamkan 3 macam sabar. Menurut Ibnu Qayyim 3 macam sabar. Yang pertama sabrun billahi, bersabar dengan Allah. Berarti bahasa Arabnya. Nah, bersabar kita dengan Allah. Bukankah kita dalam perjalanan awal selalu diiringi oleh Allah, selalu diketahui oleh Allah, selalu didengar oleh Allah? Nah, maka sabar dengan Allah kau setiap hari, setiap saat, setiap waktu nak terlepas itu mengenal Allah. Di sawah awak takkan aja Allah. Kadang-kadang di awak sedia menjual beli Allah lalu. Sehingga kadang-kadang awak membawa barang ke pasar, ya, membawa pelo, membawa lado ke pasar, supaya capek orang membalinya nan raja-raja di atas, nan buruh-buruh di bawah. Dia doa. Alhamdulillah. Nah raja-raja di atas, nan buruh-buruh di bawah. Cuman apa namanya kau? Aku kapal kali. Nah kita dulu. Kalau kita mampu beli pamperai, benar super 2 baris di 2. Anda dalam, anda nak habis. Kadang-kadang tidak bawa aku pakai. Dia doa. Aku tiba itu kalau ada antian lah. Nah, aku tandonyo kita tidak takkan aja Allah. Ama kon tandonyo kita tidak takkan aja Allah. Kenapa? Lupa awak. Aku kalau salah dilarang di Allah, manipu dalam jual beli. Aku pengaruh dah apa? Ibu rahimakumullah. Nah, itu kebanyakan. Maka nampak kamu sabar dengan Allah. Sabar dengan Allah. Kemudian yang kedua ketika kita beribadah, ketika panjang so baca imam sakit ini imam panjang mana ayat ini baconya ya. Duduk dalam gigi awak belum makan lagi Rasulullah kapannya. Sehingga mengutuk surah walakam. Nah, aku nak sabar dengan Allah. Tapi kalau orang nak sabar dengan Allah, coba inyo, senang jiwanya. Disabi nama Allah pun dikatakan dalam surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu artinya tu. Alhamdulillah. Tiga kan orang beriman. Kalau tak ada tiga dia kita tidak ada beriman. Yang pertama, bila disebut nama Allah gemetar hatinya. Gemetar hatinya tak cinta-nya. Nah, tak cinta pengananya tu dari babir salah tidak ada nilai. Itu maka gemetar itu. Tak gemetar pada kita dipantak di sini lah. Sok apa itu lah. Dia awak tahu dengan Allah tahu, ketika kita terlanjur babir salah. Tak cinta. Itu nak gemetar. Nah, kedua seperti dibaca ayat Allah disampaikan karena nambah bertambah yakinnya menerima dengan lapang dada. Kau ingat di awal dijadi status orang jadi kau nak pada titik inyo nasihati awak nak lamu apalagi mau digundukan dua atau apalagi apa-apa nan nenek mama aku anak mana nasihati awak aku dan kami jadi dia ada tu kau anjing yang saling musuh selesai jalan aku. Nah, awak terhormat ada nasihati orang nak terima kau nanti katakan orang sombong. Orang angkuh, congkak, siapa memiliki nasib baik, nak aku tentang. Anak sombong tu, batarul haq wa qamun nas. Kau nak sombong tu, hakikat sombong itu. Batarul haq wa qamun nas, menolak nan bana. Orang nan bana disampaikan ke awak jadi statusnya.
Awak kayo na menyampaikan orang miskin. Tentu dia Allah. Waktulah mata mentah. Waktulah mentah. Tentu. Umuang baru petang. Tak bisa. Aku langsung tu. Bakat tu Zainuddin. Kata Ustaz Zainuddin. Kalau memang sesuatu nan kedua dari dubur ayam, kalau talua, ambil. Dubur ayam tu kan iku ayam tu kan apa? Tu tampil 6 suat 6 buah tu. Tapi kalau talua nan kedua, ambil. Dia kau jangan sampai aku talua ni kalau ada iku ayam maka kau. Lah kali ya. Tu sakit lah. Artinya apa? Walaupun di tempat yang jelek, walaupun di tempat apa-apanya orang tadi, kalau nan elok terima. Masuk ke pikiran, kemudian rasukan, renungkan, batulah. Ada kata dia jelek. Kalau memang keluar dari murid pejabat, orang nan bapak tinggi, presiden, doktor, menteri, profesor, wali kota, bupati, macam-macam, kalau nan busuk, campaan. Campaan, buang dari bawah. Kurang tahu. Jadi kalau orang semuanya menolak kebenaran, menghinakan orang lain. Maka sabar dalam beribadah ini apa rahmatullah, sabar dalam berhubungan dengan Allah, itu merasa senang. Ya, sajuk hati awak, tanam pikiran awak mengenai Allah tadi. Sehingga itu sabar yang kedua menurut Imam Ibnu Qayyim, sabrun lillah. Namanya sabrun lillah. Bersabar hanya untuk Allah. Jadi awak beribadah bakal ada kau jangan niat sekali-kali kita beribadah karena sianu. Yang dia itu. Sebenarnya niat itu lima hati. Hati itu nampak ada hati. Dia nampak hati indah. Niat itu dia nampak indah. Dek hati nak nampak, niat pun nak nampak dan cuma nyo bisa dirasukan. Dan niat itu cuma nak tahu awak cie, Allah cie. Di hati nak nampak, kalau hati di dalam dadu ko leper namanya kan? Leper namanya. Hati jo jantung. Kau nak percaya kamu bolehlah dadaku nampak hati jo jantung. Kau hati jasmani kan? Dan terima kasih hati yang dia tadi Pak. Niat di dalam hati itu apa? Hati rohani. Hati rohani. Dek niat ko nak nampak, hati nak nampak, maka nak tahu itu cuma Allah. Maka luruskan hati awak, niat awak. Itu namanya sabar lillahi. Sehingga dalam setiap kita beraktivitas, kita beribadah, kita beramal, tidak ada detensi, tidak ada alasan kecuali hanya kepada Allah. Sehingga kita itu tidak terpengaruh dengan keadaan. Datang orang ke masjid, datanglah. Tidak datang orang ke masjid, datanglah. Ambo jalin karena Allah. Ambo, kau malasian WC, kau malasian masjid, pakaro dipuji dia orang, pakaro ado ustaznya, pakaro ado karinya, nampak ambo karena Allah mau malasian masjid. Tak terpengaruh dengan keadaan aturan yang jelas. Jadi ikut sabar dalam ibadah. Kemudian sabar yang kedua cuma dalam pisau jam 6 ya. Sabar apa? Kemudian yang kedua adalah berakhlak. Yang kedua akhlak kepada makhluk. Ada seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ko nang nama yaitu Sya'ban bin Malik. Sahabat Nabi ko yang mempunyai kebiasaan unik. Ketika itu menjelang sakaratul maut itu menyasar. Aduh penyesalan menjelang sakaratul maut. Kau ada sakaratul maut alun. Alun. Nang kemati itu jadi tidak. Ya kematian saja kau. Yo, aku cicil apa ini? Komentu ini tidak apa itu? Laporanmu itu. Nambaran. Peramu ya? Itu ini itu yang bodoh. Nang dete di bantu. Maka tinggi. Tanpa disaku-saku. Semua orang tenang. Itu perlu kita sasari. Bila kita sasari apa? Seperti Sya'ban bin Malik. Ketika Sya'ban bin Malik menjelang matinya, ini ada menyesal. Bagi saya, Sya'ban bin Malik itu rajin ke masjid. 5 waktu rajin ke masjid. Sabalun orang azan lain, lah datang di masjid. Lalu dua-duanya atau di pojok di sudi masjid. Zikir, baca Quran, tasbih, takbir. Maka dia ikolah tabiaso di masjid di Madinah tuh, pernah dalam masjid Madinah tuh, dia selalu sholat bersama Nabi, sehingga dikenal oleh Nabi. Sya'ban bin Malik. Maka sehari 2 hari lah segala mau sholat Nabi. Suatu ketika Sya'ban pun tak ketahui
Nggak tiba aja dong. Nggak tiba sahabat. Ditanya ke Mas sahabat, Aina Sya'ban? Habis nggak tahu sahabat. Habis ditanya kepada Aina Sya'ban? Datang dulu Aina Sya'ban? Tahu. Akhirnya hari selanjutnya Nabi datang ke rumah si Sya'ban. Lalu sampai di halaman, sebut lagi istrinya, istri Sya'ban bin Malik. Wahai ibu, mana Sya'ban? Apa kata ibu tadi? Wahai Rasulullah, Sya'ban sudah wafat. Abu, Sya'ban sudah wafat, lah matinya. Jadi awak kalau nak datang ke masjid, bila lah mati sudah. Tapi kalau masih hidup, awak datang ke masjid. Nah, wah Sya'ban sudah wafat. Maka Nabi berdoa untuk Sya'ban. Tapi ada ya Rasulullah, ada dan aneh yang dikatakan oleh Sya'ban ya Rasulullah. Aduh tiku, tiku. Aduh, nampak tamu. Pernah terucap di mulut Sya'ban kau menjelang wafat. Nampak tamu. Aduh, kenapa tidak jawab? Nan kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Nan ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Apa itu wahai ibu? Dan ketika Sya'ban masih sadar, istrinya sempat bertanya kepada Sya'ban, apa itu Sya'ban? Wahai istriku, dulu kamu datang ke masjid, kenapa tidak jauh? Apa maknanya? Kenapa rumah saya tidak jauh dari masjid? Kalau dawat jauh rumah awak di masjid, Pak, susah ke masjid. Kini ko Sya'ban menyasanya rumahnya jauh dari masjid. Kadang-kadang rumah awak di dekat masjid, tidak datang masjid. Laki masjid, ini ada tahu. Sya'ban dari rumahnya dari masjid menyasanya. Kenapa tidak jauh dari masjid? Lalu apa itu? Karena orang yang melangkah dari rumah ke masjid, setiap langkah yang dilangkahkannya, tiga nilainya. Yang pertama, diampuni dosanya setiap langkah yang dilangkah. Yang kedua, setiap langkah yang dilangkah tambah pahalanya. Yang ketiga, ditinggikan derajat. Yang keempat, didoakan oleh malaikat. Jadi aku dari rumah, aku berapa luar saja, itu saja lah, berapa langkah dari rumah. Di tanah-tanah yang saja, dan dari kota kaki aku. Aku betul berapa kali, satu gua juga. Nah, yang kedua, itu sahabat, kenapa yang tidak baru? Ya, kenapa yang tidak baru? Penyesalan sahabat dalam beramal kok. Dulu ketika Sya'ban kau dalam suatu perjalanan, ada orang miskin. Ada orang miskin, tidak bawa baju. Ada orang miskin tidak bawa baju. Makanya minta lah baju Sya'ban kau. Dia agen Sya'ban baju nan pakai. Tak baju lelai, hanya sampai datang ke rumah. Tak baju. Dia agen Sya'ban baju nan rusak tadi. Ketika ambil mati, menyasar kenapa tidak baju yang baru? Kok baju yang baru tentu lebih banyak pahala. Nah, kok baju rusak? Jawab Pak, kalau kabar lagi aku ya nak rusak. Kok kabar lagi aku? Jawab, nah bekas-bekas. Aku dulu kan jadi kali ini aku sudah siko sampai ke pemanggi itu. Aduh salah jemaah. Ustaz, aku iku harus Samarandang. Wah, sana Samarandang lagi lemah kan. Iku Ustaz aku lah 3 hari ke mana lawangi angin anak aku lah kalau lagi helai. Landa ketujuh ini oleh ya kawan. Iku lah nasi. Nah, jadi ibu kabar lagi itu Pak, nan suku awak nan paling elok nan paling macam kata Allah. Laisa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan suatu kebaikan sehingga sesuatu itu kamu infakkan, kamu berikan yang kamu suka. Sudah. Yang ketiga, dan penyesalan Sya'ban adalah kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Rupanya Sya'ban ketika suatu perjalanan inyo mempunyai sebuah roti. Ada orang miskin meminta. Dia akhirnya sakari. Kan baca sebab Adi awak malah kadang-kadang minta lo ada cip aja. Aku Sya'ban kok dia akhirnya sakari, malah nyoman nyasa ketika habis sakratul mautnya. Kenapa tidak semuanya? Kenapa? Dia akhirnya sakari kan lah ibadah waktu. Rupanya kesempatan ibadah kau lah habis dengan wafatnya. Kenapa tidak semua? Tentunya lebih banyak pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.